Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Meli. Mari kita belajar matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas soal tentang perbandingan persiapan kalian sebelum dilaksanakannya penilaian harian materi bab 1 perbandingan ya. Oke, kalian simak baik-baik pembahasan soal demi soalnya ya. Kita lihat yang pertama, berikut adalah tabel aktivitas Iqbal selama 2 hari. Nah, di sini kolom pertama menunjukkan aktivitasnya dari tidur, makan, rekreasi, dan lainnya dengan waktu ya yang dinyatakan dalam satuan jam. Nah, kita bisa lihat berapa lama sih aktivitas Iqbal ini selama 2 hari ini, apa saja. Nah, sekarang lihat instruksinya. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Kita cek satu persatu ya. Pernyataan yang A, Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Kita cek betul tidak nih? Menonton TV menggunakan waktu 1/6 dari waktu liburannya. Kita lihat menonton TV di situ lamanya 6 jam. Kita bandingkan dengan 2 hari itu ya, liburan itu 2 hari, satu harinya 24 jam. Kalau 2 hari berarti 24 kali 2 yaitu 48 jam. Kita bagi masing-masing dengan angka 6. Kita sederhanakan ya. Hasilnya adalah 1/8. Jadi pernyataan ini masih salah. Harusnya 1/8 waktunya untuk menonton TV. Kita cek yang B. Ini kan yang A ya. Nah, yang B, rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3/1. Kita cek-recek ya. Rasio itu perbandingan. Kita cek, kita bandingkan waktu lama menonton TV dengan mengerjakan PR. Awas, nilai perbandingan ini tidak boleh tertukar. Urutannya disesuaikan. Menonton TV di sini 6 jam. Kita bandingkan dengan lama waktu mengerjakan PR yaitu 2 jam. Oke. Nah, kalau sudah kita sederhanakan masing-masing bagi 2 ya menjadi 6 bagi 2 yaitu 3, 2 bagi 2 yaitu 1. Nah, kita cek ternyata pernyataannya betul untuk yang B. Kita cek pernyataan berikutnya. Rekreasi, bermain ke rumah teman dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Kita cek-recek. Rekreasi, kita lihat totalnya ya. Rekreasi, main ke teman dan menonton TV. Kita lihat total untuk rekreasi 8 jam. Mainnya yaitu bermain ke rumah teman 2 jam. Lalu menonton TV tadi 6 jam. Kita jumlahkan menjadi 16 jam. Nah, kita cek betul tidak menghabiskan 1/3 dari waktu liburannya. Kita cek apakah 16 itu 1/3 dari waktu liburannya. 1/3 dari 48 jam. Maka 48 bagi 3 itu 16. Nah, ternyata betul ya pernyataan ini. Oke. Kita lanjut yang D. Lamanya Iqbal mengerjakan TV atau soal latihan hanya 1/5 dari dia menonton TV. Kita lihat, kita buktikan untuk mengerjakan PR membutuhkan waktu 2 jam. Berarti 2 kita bandingkan dengan lamanya menonton TV itu 6 jam. Kita sederhanakan masing-masing bagi 2 yaitu 1/3. Jadi harusnya mengerjakan PR waktunya 1/3 dari menonton TV.
ini kalau di sini 1/5 ya, berarti salah. Kita cek yang E. Tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Yakin nggak? Kita cek tidur, makan, dan aktivitas lainnya. Kita jumlahkan. Untuk tidur 18 jam ditambah makannya 2,5 jam ditambah aktivitas lainnya 9,5. Kita jumlahkan 9,5 tambah 2,5 12 tambah 18 30 jam. Apakah 30 jam ini menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitas? Kayaknya nggak mungkin ya, kan total semua aktivitas 24 jam. Nah, harusnya tidur, makan, dan aktivitas lainnya ini menghabiskan waktu kalau mau 18 jam kurangnya ya dari total. Atau kita cek dulu total semua aktivitasnya di sini 18 tambah 2,5 20,5 tambah 8 28,5 tambah 6 34,5. Ini untuk membuktikan saja ya total aktivitasnya berapa jam. 38,5 tambah, benar ini 48 jam kan, berarti yang E juga salah. Berarti pernyataan yang benar adalah B dan C. Kita lanjut di soal kedua. Manakah di antara kecepatan rata-rata kendaraan berikut yang melaju paling cepat? Nah, ini kita cek nilai perbandingan dengan jenis yang berbeda ya. Kita cek satu per satu kendaraan. Itu ada 4 kendaraan ya. Nah, karena di sini membandingkan jarak dengan waktu ya, berarti cara mudahnya adalah kita cari masing-masing tiap jamnya, tiap 1 jam. Maka kendaraan A untuk 1 jam, ini 1 jamnya kecepatannya adalah, kita bandingkan 589 mil ya. Kita bagi dengan 11 jam. Maka kita dapatkan kecepatan per jamnya yaitu kita bagi 589 dibagi 11. Maka di sini hasilnya tidak pas ya. 53,454545 seterusnya. Berarti kita pakai pendekatan hampiran yaitu 53,45. Oke. Untuk yang B langsung saja, kecepatan kendaraan B per jamnya adalah 360 mil. Kita bagi dengan 7 jam. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 51,43 mil per jam ya. Berikutnya yang C, kita cek per jamnya, yaitu kita bagi 283 mil per 5 jam. Maka kita dapatkan di situ 56,6. Dan yang D, kecepatannya kita bandingkan 111 mil per 2 jam. Hasilnya adalah 55. Kita cek mana nilai yang paling besar. Jelas nilai yang paling besarnya adalah yang C. Ya, berarti kendaraan yang melaju paling cepat adalah kendaraan C dengan kecepatan 56,6 mil per jam. Next, soal ketiga.
Pertanyaannya, jika uang Amir 3/5 uang Mira dan uang Rina 4/7 uang Amir, tentukan nilai perbandingan dari uang Rina banding Amir banding Mira. Ini mengenai nilai perbandingan 3 kuantitas ya. Berarti kita ketahui dulu bahwa di sini uang Amir berbanding dengan uang Mira. Nah, kita ubah penyajian 3/5 menjadi 3/5. Lalu uang Rina banding uang Amir yaitu 4/7. Oke, sekarang kita cek mana yang double nih. Nama siapa yang double? Yaitu nama Amir dengan nilai perbandingannya adalah 3 dan 7. Ingat, kita samakan dengan mencari kelipatan persekutuan dari 3 dan 7. Kita dapatkan 21. Berarti yang 3 dikali 7, yang 7 dikali 3. Ingat pecahan senilai ya, ketika salah satunya ada yang dikali, yang 3 kali 7, maka yang 5 pun harus dikali 7. Maka uang Amir banding Mira menjadi 21/35. Nah, sekarang berikutnya kita cek yang 7 dikali 3, berarti 4 juga kali 3. Berarti Rina uangnya bandingkan dengan uang Amir 12/21. Nah, kan ternyata betul yang Amirnya sudah menjadi satu nilai, yaitu 21. Ini Amir. Berarti yang 35 ini punya siapa? Kita cek urutannya. Ya, berarti punya Mira. Berarti yang 12 ini punya Rina. Kita masukkan nilai perbandingannya sesuai dengan pertanyaan, yaitu uang Rina banding uang Amir banding uang Mira. Awas jangan sampai tertukar posisinya. Rina berarti di sini R12 banding Amir 21 banding Mira 35. Nah, ini nilai perbandingannya ya. Sudah sederhana. Oke, kita lanjut soal keempat. Di sini ada gambar denah ya. Coba kalian perhatikan, denah tersebut mempunyai skala yaitu 1/400. Apa coba artinya? Yaitu 1 cm ukuran pada denah sama dengan 400 cm ukuran sebenarnya. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya, berapa meter persegi luas rumah sebenarnya? Nah, sekarang kita cari dulu berapa sih panjang rumah pada denah ya. Panjang pada denah, berarti kita totalkan dulu 2 tambah 2 tambah 1,5 yaitu 5,5 cm. Lalu kita cari lebarnya. Berarti 1,5 ditambah 2,5 yaitu 4 cm. Nah, sekarang kita cari panjang sebenarnya. Ukuran panjang sebenarnya rumah tersebut berarti 5,5 cm dikali 400. Hasilnya adalah 2200 cm. Kita cari sekarang lebar sebenarnya dari rumah tersebut yaitu pada denah 4 cm ya. Berarti yang sebenarnya tinggal kita kalikan dengan 400. Maka 4 cm kali 400 adalah 1600 cm. Nah, sekarang kita cari luas. Luas rumusnya apa? Yaitu panjang kali lebar ya. Kita cari luas sebenarnya.
Berarti kita kalikan saja 2.200 cm dengan 1.600 cm. Berapa coba? Teng teng teng. 22 kali 16 yaitu 352, nolnya tambahin ada 4. Berarti 3.520.000 cm persegi. Tapi kita lihat pertanyaannya dalam meter persegi. Coba ingat, dari sentimeter ke meter itu naik apa turun? Naik ya, naik berapa tangga? 2 tangga. Kalau 1 tangga, berarti naik 1 tangga dibagi 100. Kalau naik 2 tangga berarti 100 kali 100 yaitu 10.000. Maka ini kita bagi dengan 10.000. Coret 04 di atas dengan di bawah. Maka hasilnya adalah 352 meter persegi. Kita lanjut soal kelima ya. Perbandingan uang Amel dan Bella yaitu 6:5. Lalu uang Bella 3/8 uang Cynthia. Jika selisih uang Bella dan Cynthia adalah 125.000, berapa besar uang masing-masing? Nah, langkah pertama kita tentukan dulu perbandingan dari nilai perbandingan dari 3 kuantitas. Kita buat dulu, misalkan uang Amelnya A bandingkan dengan uang Bella yaitu 6:5. Lalu uang Bellanya kalimat kedua bandingkan dengan uang Cynthia yaitu 3/8. Berarti 3:8. Nah, cek huruf yang sama yaitu huruf B, berarti nilainya 5 dengan 3. Maka kita cari kelipatan persekutuannya. Kalikan saja 5 kali 3 15. Berarti yang 5 dikali 3, maka yang 6 pun kali 3. Kita dapatkan perbandingan baru A banding B yaitu 18:15. Kita cek yang 3. Biar jadi 15 kali 5, maka 8 pun dikali 5. Maka B banding C adalah 15:40. Kita tandai, maka yang ini 18 nilai perbandingan untuk A dan 40 nilai perbandingan untuk C. Berarti kita dapatkan A banding B banding C yaitu 18:15 Oke, sekarang apa lagi sih yang diketahui selain nilai perbandingan ini? Ini ada kata selisih uang Bella dan Cynthia. Selisihnya adalah 125.000. Nah, karena ada kata selisih nanti nilai perbandingan dari Bella dan Cynthia dikurangi ya, karena ada kata selisih. Nah, berarti nanti uang Bella perbandingan punya Bella 15, punya Cynthia 40 kurangi 15 yaitu 25. Nah, sekarang kita cari besar uang dari Amel. Nah, ingat pakai rumus umumnya. Yang ditanya Amel berarti yang di atas perbandingan punya Amel berapa? 18. Per yang diketahui tadi selisih perbandingannya adalah 25 dikali 125.000. Cek 125.000 bagi 25 itu 5 kali 18. Berarti 0 simpan 4 90.000 uang dari Amel. Sekarang kita cek uang Bella. Nah, bedanya hanya nilai yang di atas ya pecahannya. Karena yang ditanya Bella, maka ini perbandingan punya Bella yaitu 15. Nah, ininya mah sama. 125.000 coret 5.000 kali 100 kali 15 berarti 75.000. Cek uang Cynthia. Nah, pembedanya pembilangnya.
Berarti 40 per 25 kali 125.000. Bagikan di sini 5.000 kali 40 yaitu 200.000. Biar lebih yakin kita cek dengan kata ini. Selisih Bella dan Cynthia. Bella 75.000, Cynthia 200.000, berarti selisihnya betul 125.000. Sekarang kita simpulkan uang Amelnya adalah 90.000 rupiah. Lalu uang Bellanya 75.000 rupiah. Dan uang Cynthia yaitu 200.000 rupiah. Lanjut, soal ke-6 ini kita sudah masuk jenis perbandingan ya, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita lihat di sini ada soal cerita, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Berapa banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit? Nah, kita cek, kita nalar nih hubungan antara banyak tutup botol yang bisa dipasang dengan banyak waktu. Semakin banyak waktu berarti tutup botol yang dapat dipasang semakin banyak. Sebaliknya, kalau waktunya semakin sedikit, maka pemasangan tutup botol pun semakin sedikit. Berarti ini ciri dari penggunaan perbandingan senilai. Karena salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Dan sebaliknya. Berarti kita buat polanya ya. 14 botol dalam waktu 84 detik. Lalu berapa banyak botol? Ibu simbolkan sebagai Y, suatu variabel ya yang belum diketahui nilainya. Oke, ini 2 menit. Nah, ingat kita samakan, ubah menjadi detik. 1 menit 60 detik. Berarti kalau 2 menit yaitu 120 detik. Kalau sudah kita buat polanya, sekarang kita buat perbandingannya. Berarti 14 per Y sama dengan 84 per 120. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Atau boleh kalau mau membandingkan botol dengan detik, 14 per 84 sama dengan Y per 120. Nanti akan sama dapat nilainya. Ya, jadi kiri per kanan sama dengan kiri per kanan, senilai gitu polanya. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang. Berarti 84 kali Y sama dengan 120 kali 14. Nah, ini pun akan sama kan? Tuh, 84 kali Y sama dengan 120 kali 14. Sama saja ke sininya. Berarti nilai Y-nya 120 kali 14 per 84. Biar gampang, tidak langsung kita hasilkan yang di atas, tapi kita sederhanakan saja. 120 dengan 84 masing-masing bisa bagi 4. Maka yang hasil di atas 30, 84, yang di bawah bagi 4 hasilnya 21. Nah, sekarang kita cek masing-masing bisa dibagi 3. 30 bagi 3, 10. 21 bagi 3, 7. Baru terakhir 14 bagi 7, yaitu 2. Nah, yang di bawah kan sudah nggak ada nih, sudah kecoret semua. Tinggal kalikan yang di atas. Jadi 10 kali 2, 20. Jadi banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah 20 botol. Berikutnya soal ke-7, masih tentang jenis perbandingan ya. Amir menyediakan 1 kantong plastik makanan untuk ikannya yang berjumlah 10 ekor yang habis dalam waktu 12 hari. Jika Amir menambah lagi koleksi ikannya sebanyak 5 ekor lagi, perkirakan berapa hari 1 kantong plastik makanan yang disediakan oleh Amir akan habis. Nah, kita pakai penalaran nih. Apa sih hubungan antara banyaknya hewan peliharaan dengan waktu menghabiskan stok makanannya? Semakin banyak hewan yang dipelihara berarti waktu penghabisan makanannya semakin cepat ya. Berarti
angkanya semakin lebih kecil, semakin mengecil. Ketika hewan ternaknya angkanya semakin besar, waktu untuk menghabiskan makanannya angkanya semakin kecil. Berarti itu dari contoh perbandingan berbalik nilai. Karena salah satu besarannya bertambah, besaran yang lainnya berkurang. Oke, kita cek. Buat polanya, berarti untuk ikan 10 ekor, waktunya 12 hari. Lalu koleksinya ditambah 5 ekor. Awas, bukan menjadi 5 ekor ya. Berarti di sini menjadi 15 ekor. Nah, berapa hari nih persediaan makanan akan habis? Kita simbolkan misalkan sebagai A. Oke, setelah membuat pola, kita buat perbandingannya. Berarti 10/15. Atas per bawah. Ini sebagian atas, ini bawah. Sama dengan, karena berbalik nilai, maka ini yang sebelah kanan dibalik menjadi A per 12 ya. Kalau mau dibalik yang sebelah kiri boleh, tapi sebelah kanannya tetap. Jadi salah satu saja yang dibalik. Kita terapkan kali silang. 15 kali A sama dengan 10 kali 12. Berarti nilai A 10 kali 12 per 15. Kita sederhanakan masing-masing bagi 5. 10 bagi 5 2. 15 bagi 5 3. Nah, setelahnya kita bagi nih 12 dengan 3 yaitu 4. Nah, simpan di angka yang lebih besar. Nah, yang di bawah semua sudah tercoret, maka hasilnya adalah 8. Berarti satu kantong plastik makanan disediakan oleh Amir untuk 15 ikan akan habis dalam waktu 8 hari. Oke, masih dengan soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita cek di soal ke-8. Di sini ada soal cerita tentang pengerjaan proyek. Pasti semuanya ingat nih. Oke, kita bacakan ya. Sebuah proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan. Jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya agar dapat selesai dalam waktu 7 bulan. Yang ditanya berapa banyak karyawan yang harus ditambahkan. Ingat, hubungannya apa? Waktu penyelesaian proyek dengan banyak karyawan. Semakin banyak karyawannya, pekerjanya, berarti waktu penyelesaian proyeknya semakin cepat. Nilainya menjadi lebih kecil. Berarti karyawannya nilainya bertambah, waktunya nilainya mengecil. Berarti aplikasi dari perbandingan berbalik nilai. Kita buat polanya. Untuk 9 bulan membutuhkan 140 karyawan. Nah, harus selesai nih dalam waktu 7 bulan. Berarti ini kita simbolkan misalkan B. Oke. Berarti kita buat perbandingannya 9/7 atas per bawah sama dengan kita balik menjadi B per 140. Terapkan kali silang. 7 kali B, 7B sama dengan 9 kali 140. Berarti nilai B-nya 9 kali 140 bagi 7. 140 bagi 7, 20. Kali 9, 180. Ini jumlah pekerja yang dibutuhkan. Berarti tambahan pekerjanya yang tadinya 140 harus jadi 180. Berarti membutuhkan 40 tambahan pekerja ya, 40 karyawan. Oke. Nah, 8 soal sudah kita selesaikan. Ingat, kalian harus sering latihan untuk mengasah ketelitian dan mengasah penalaran juga ya.
Untuk video kali ini pembahasan soal perbandingan Ibu cukupkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.